Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah sekarang kalian sudah kelas 5. Itu artinya kalian harus lebih bersemangat lagi dalam belajar. Dan gak perlu lagi disuruh-suruh kayak anak kecil. Oke, langsung aja. Sekarang kita mau belajar mengenai trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Keempat bangun tersebut merupakan bangun datar sehingga bentuknya hanyalah 2 dimensi. Yang akan kita bahas pertama adalah trapesium. Kalau dulu pas kalian kecil kalian suka gambar, maka trapesium ini mirip dengan atap rumah. Ciri-ciri dari trapesium adalah dia memiliki 2 jenis sisi, yaitu sisi datar dan sisi miring. Nah, inilah yang akan membedakan jenis-jenis trapesium itu sendiri. Jadi, kalau kita perhatikan sisi miringnya, maka jenis-jenis trapesium itu ada 3. Yang pertama adalah trapesium sembarang, kemudian trapesium sama kaki, dan yang ketiga adalah trapesium siku-siku. Jenis trapesium sembarang memiliki 2 sisi miring yang tidak sama tingkat kemiringannya. Bisa jadi sisi miring kanan lebih panjang daripada yang kiri atau sebaliknya. Bisa jadi yang kanan lebih miring dan yang satunya lagi lebih landai atau sebaliknya. Sehingga ini akan mempengaruhi sudut dalam trapesium itu sendiri. Kita ke jenis trapesium selanjutnya yaitu trapesium sama kaki. Sebagaimana namanya, maka jenis trapesium ini memiliki sisi miring yang sama, tingkat kemiringannya ataupun panjangnya. Sedangkan yang terakhir adalah trapesium siku-siku. Trapesium ini hanya memiliki satu sisi miring, sehingga ujung yang satunya yang tidak ada sisi miringnya itu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Untuk menghitung luas trapesium, rumusnya adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Harus diingat yang dimasukkan ke rumus adalah tingginya, bukan sisi miringnya. Sedangkan untuk menghitung keliling, kita tinggal jumlahkan saja seluruh sisi-sisinya. Dengan kata lain, keliling adalah jumlah dari sisi sejajar dan sisi miring. Biar lebih paham, yuk kita langsung kerjakan contoh soalnya. Contoh pertama, sebuah trapesium memiliki sisi sejajar 16 cm dan 12 cm. Sedangkan sisi miringnya hanyalah 10 cm dengan tinggi 8 cm. Tentukanlah jenis, luas, dan keliling trapesium tersebut. Mari kita jawab. Yang pertama harus kita lakukan adalah dengan menggambar trapesium tersebut berdasarkan data-data yang sudah kita dapatkan tadi. Hasilnya seperti ini ya. Terlihat bahwa trapesium tersebut adalah trapesium sama kaki. Sekarang kita mau mencari luasnya. Ingat tadi rumusnya adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Jadi, pastikan kalian sudah menjumlahkan sisi sejajarnya dulu baru dikali dengan tingginya. Dan untuk memastikannya, kita akan kasih kurung terlebih dahulu agar lebih teliti. Lanjut, masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus. Jumlah sisi sejajar yaitu 16 ditambah 12. Dikali tingginya yaitu 8. Kemudian kita bagi 2. Sama dengan kurung buka 16 ditambah 12 kurung tutup dikali dengan 8 dibagi 2. Nah, 16 ditambah 12 ini kan hasilnya 28. 28 ini akan Bukia bagi dulu dengan 2 agar angkanya lebih simpel. Jadi kita lebih enjoy dalam mengerjakan soalnya. Oke, 28 dibagi 2 sama dengan 14. 14 dikali 8 sama dengan 112 cm kuadrat. Ingat ya, harus pakai kuadrat karena ini luas. Dan terakhir, kita akan mencari kelilingnya. Ini mudah banget, kalian tinggal jumlahkan aja sisi sejajar ditambah sisi miring. 16 ditambah 12 tadi kan udah ada ya, hasilnya 28. Karena ini trapesium sama kaki, maka panjang sisi miringnya sama, yaitu 10.
10 ditambah 10 sama dengan 20. Kita jumlahkan semuanya, 28 ditambah 20 sama dengan 48 cm. Ingat, kalau keliling hanya cm aja, nggak pakai kuadrat atau persegi. Tapi tergantung satuan yang diminta. Kalau satuannya cm, ya udah berarti cm. Kalau kilometer, kilometer, dan lain sebagainya. Soal kedua, sebuah trapesium siku-siku memiliki sisi sejajar yaitu 15 meter dan 13 meter. Sisi miringnya adalah 12 meter, sedangkan tingginya yaitu 10 meter. Gambarkanlah trapesium tersebut, kemudian carilah luas dan kelilingnya. Di soal sudah jelas bahwa jenis trapesiumnya adalah trapesium siku-siku. Jadi kalian tinggal gambarin aja, kemudian masukkan angka-angkanya. Dan jangan sampai salah meletakkan angka pada sisi-sisi sejajar. Yang 15 meter otomatis lebih panjang daripada yang 13 meter. Lanjut, kita akan mencari luasnya. Bukia langsung masukin ke rumusnya aja ya. Jumlah sisi sejajar yaitu 15 meter dan 13 meter. Jangan lupa ini dikurungin terlebih dahulu agar kita lebih teliti. Baru setelah itu kita kali dengan 10 meter. Lalu kita bagi dengan 2. 13 ditambah 15 sama dengan 28. Angka ini akan langsung Bukia bagi dengan 2 agar hasilnya lebih simpel. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Tinggal kita kali dengan 10. Jadi lebih gampang kan? Daripada harus mengalikannya terlebih dahulu, itu nanti angkanya jadi gede ya. 14 kali 10 sama dengan 140. Karena ini meter, maka jawabannya adalah 140 meter kuadrat. Sedangkan untuk mencari kelilingnya, kita tinggal jumlahkan saja semua angka yang ada. 15 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 10 sama dengan 50 meter. Soal ketiga, sebuah trapesium memiliki panjang sisi sejajar yaitu 25 km dan 21 km. Sedangkan untuk sisi miringnya, ini ada perbedaan antara sisi kanan dengan yang sisi kiri. Sisi kanan yaitu 14 km, sedangkan sisi kiri yaitu 10 km. Dan tingginya yaitu 8 km. Tentukan jenis trapesium, luas, dan kelilingnya. Oke, langsung aja kita jawab. Berdasarkan data yang ada, maka kita bisa pastikan kalau ini adalah jenis trapesium sembarang karena memiliki panjang sisi miring yang berbeda, yaitu 10 dan 14. Selanjutnya, kita mau menentukan luasnya. Langsung aja kita masukin ke rumusnya ya. Buka kurung 25 ditambah 21 tutup kurung dikali 8 dibagi 2. Sama dengan 46 dikali 8 dibagi 2. Terus 8-nya kita coret aja, jadinya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka tersisa 46 dikali 4 sama dengan 184 km kuadrat. Untuk keliling, kita tinggal jumlahkan semua sisi-sisinya, yaitu 25 ditambah 14 ditambah 21 ditambah 10, sama dengan 70 km. Fahimtum anak-anak? Fahimna, Bu. Bangun selanjutnya yang akan kita bahas adalah layang-layang dan belah ketupat. Ini Bukia gabungkan saja ya, karena bentuknya mirip dan rumus-rumusnya sama. Siapa di sini yang suka main layang-layang? Pernahkah kalian berpikir berapa sih luas dan keliling layang-layang yang sedang kalian mainkan tersebut? Tradisi di Indonesia adalah membuat ketupat saat Ramadan hendak berakhir sebagai sajian untuk Lebaran. Ketika digambar, ketupat tersebut membentuk belah ketupat. Pernahkah kalian berpikir sebenarnya berapa sih keliling dan luas ketupat yang sudah kalian buat? Gak keburu, Bu, buat ngitungnya. Udah keburu habis duluan. Nah, kalau kalian belum sempat menghitungnya, sekarang Bukia akan ajarkan caranya.
Untuk layang-layang dan belah ketupat, di sini kita tidak menggunakan istilah tinggi, tapi kita akan menggunakan istilah diagonal. Diagonal adalah garis yang menghubungkan antar titik sudut. Layang-layang dan belah ketupat, keduanya memiliki dua jenis diagonal, yaitu kita sebut saja diagonal 1 dan diagonal 2. Untuk layang-layang, ada diagonal yang lebih panjang dan ada yang pendek. Kalian bebas menempatkannya di mana saja. Untuk belah ketupat, bisa jadi panjang diagonalnya itu sama atau berbeda tergantung yang diketahui di soal. Maka, rumus luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Sedangkan untuk mencari keliling, sama seperti bangun datar lainnya, kita tinggal jumlahkan semua sisi-sisinya. Kita langsung ke contoh soal ya, biar kalian lebih paham. Soal pertama, sebuah layang-layang ABCD memiliki panjang AB 26 cm dan panjang DC 14 cm. Panjang AC 12 cm dan panjang DB 24 cm. Tentukan luas dan keliling layang-layang tersebut. Untuk menjawabnya, langsung aja kita gambar dan kita masukkan angka-angkanya. Kalau tadi AB itu panjangnya 26 cm, maka panjang BC juga sama, yaitu 26 cm. Sama halnya dengan BC, maka panjang AD juga mengikuti panjang DC, yaitu 14 cm. Sementara garis AC dan garis DB, yaitu 12 dan 24 cm, itu merupakan diagonalnya. Sampai sini jelas ya? Kita lanjut mencari luas. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Sama dengan 12 dikali 24 dibagi 2. Bukia coret angka 12-nya sehingga menjadi 6. Kenapa 6? Karena 12 dibagi 2 ya. Sama dengan 6 kali 24 sama dengan 144 cm kuadrat. Sementara untuk mencari keliling, kita tinggal jumlahkan semua sisi-sisinya. 26 ditambah 26 ditambah 14 ditambah 14 sama dengan 52 ditambah 28 sama dengan 80 cm. Soal kedua, sebuah belah ketupat EFGH memiliki panjang EF 16 meter, panjang EG 20 meter, dan panjang HF 22 meter. Tentukanlah luas dan kelilingnya. Caranya sama, yaitu kita tinggal gambarkan dulu belah ketupatnya, lalu kita masukkan angka-angkanya. Di sini yang sudah diketahui adalah sisi EF, yaitu 16 meter. Maka sisi-sisi lainnya, yaitu FG, GH, dan HE, itu juga sama panjangnya, yaitu 16 meter juga. Sedangkan untuk sisi EG dan sisi HF, yang mana panjangnya adalah 20 dan 22 meter, itu merupakan diagonal-diagonalnya. Selanjutnya, kita akan cari luasnya. Bukia langsung masukin angkanya aja ya. 22 dikali 20 dibagi 2, sama dengan 220 meter kuadrat. Sedangkan untuk mencari keliling, kita tinggal jumlahkan aja semua sisi-sisinya, yaitu 16 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 16. Atau 16 kali 4. Kenapa 4? Karena 16-nya ada 4. Sama dengan 64 meter. Gimana? Mudah kan? Bukia kasih satu soal lagi ya. Sebuah belah ketupat IJKL memiliki panjang KL sebesar 15 meter dan panjang IK sama dengan 30 meter. Tentukan luas dan keliling belah ketupat tersebut. Kita analisis dulu ya. Ini panjang KL udah diketahui, yaitu 15 meter. Maka panjang sisi lainnya itu juga sama, 15 meter. Sedangkan panjang IK itu 30 meter. Ini merupakan diagonal. Sementara panjang diagonal lainnya, yaitu LJ atau JL, itu tidak diketahui. Maka kita anggap diagonalnya sama, yaitu 30 meter juga. Sekarang saatnya kita mencari luas belah ketupat. Langsung aja kita masukkan angkanya ya. Luas sama dengan 30 kali 30 dibagi 2.
Agar angkanya lebih sederhana, Bukia akan coret salah satu 30-nya dengan 2. Sehingga 30 dibagi 2 sama dengan 15. Sama dengan 30 dikali 15 sama dengan 450 meter kuadrat. Dan nilai dari kelilingnya adalah 15 dikali 4 sama dengan 60 meter. Bangun datar selanjutnya yang akan kita bahas adalah lingkaran. Lingkaran merupakan bangun datar yang memiliki simetri lipat paling banyak atau bisa kita katakan tak terhingga. Nah, setiap kali simetri lipat itu dihasilkan, maka itulah yang kita sebut sebagai diameter. Jadi, diameter merupakan garis tengah yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Untuk posisinya, terserah ya, mau kalian buat vertikal, horizontal, miring, kanan, kiri, sama aja. Itu semua merupakan diameter. Sekarang, diameter tersebut akan kita bagi menjadi dua bagian. Nah, masing-masing bagian itulah yang kita sebut sebagai jari-jari. Jadi, besarnya jari-jari adalah setengah diameter. Dan besarnya diameter adalah 2 kali jari-jari. Anak-anak, dalam pembahasan lingkaran ini, kita akan mengenal satu istilah baru yang kita sebut sebagai pi. Pi adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya. Nilai pi sendiri itu bersifat konstan atau tetap, yaitu 22/7. Ini untuk versi pecahannya, dan untuk versi desimalnya, yaitu 3,14. Jadi, baik lingkaran itu besar ataupun kecil ataupun sedang, nilai pi-nya selalu tetap. Paham ya? Setelah mengenal beberapa istilah dalam pembahasan lingkaran tadi, sekarang saatnya kita mau menentukan luas dan keliling lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat, atau bisa kita jabarkan sebagai berikut, 22/7 dikali R dikali R, atau 3,14 dikali R dikali R. Ingat ya, tadi R-nya itu kuadrat, artinya ditulis double. Sedangkan untuk menghitung keliling, rumusnya adalah 2 dikali pi dikali R, atau pi dikali D. Agar lebih paham, yuk kita kerjakan soalnya. Soal pertama, sebuah lingkaran memiliki jari-jari sebesar 7 cm. Tentukan luas dan keliling lingkaran tersebut. Untuk menjawab, langsung aja kita masukkan ke rumusnya ya. Ingat-ingat tadi rumus luas adalah pi kali r kuadrat. Sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. Di sini jari-jarinya Bukia uraikan menjadi 2 kali atau ditulis 2 kali, biar lebih mudah ya. Sampai titik ini kita sudah bisa melihat ada yang bisa kita coret, yaitu 7 yang di bawah dengan 7 yang di atas. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi tersisa 22 dikali 7 sama dengan 154 cm kuadrat. Sedangkan untuk keliling, rumusnya adalah 2 kali pi dikali r, sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7. Ini juga ada yang bisa kita coret, yaitu 7 yang di bawah dengan 7 yang di atas. 7 dibagi 7 hasilnya 1, berarti tinggal 2 dikali 22, sama dengan 44 cm. Contoh kedua, sebuah lingkaran memiliki diameter 28 cm. Tentukan luas dan keliling lingkaran tersebut. Mari kita jawab. Karena yang diketahui ini adalah diameter, maka untuk menghitung luas kita harus ubah dulu diameter tersebut ke dalam bentuk jari-jari. Ingat ya, tadi jari-jari itu adalah setengahnya diameter. Jadi kita tinggal bagi 2 aja diameternya. 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Oke, kita langsung masukkan ke rumus luas. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat, sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14. Jangan lupa untuk menyederhanakan angka, kita coret dulu angka 14-nya dengan angka 7. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Jadi, angka yang tersisa adalah 22 dikali 2 dikali 14.
sama dengan 616 cm². Sedangkan untuk mencari kelilingnya, kita bisa langsung menggunakan rumus yang ada diameternya. Keliling sama dengan Pi kali D, sama dengan 22/7 dikali 28. 28-nya ini kita coret dulu dengan 7, kita bagi ya. 28 dibagi 7 sama dengan 4, maka tersisa 22 dikali 4 sama dengan 88 cm. Gimana? Mudah kan? Oke, Bu Kia cukupkan dulu pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Kalau ada yang masih bingung atau kalian punya banyak pertanyaan, langsung aja komen di bawah atau DM ya. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to your all social media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.